Merah putih berkibar tinggi, dari Sabang sampai Merauke bernyanyi. Satu mimpi yang tak pernah mati, Timnas Indonesia harga diri negeri. Suara tribun bergemuruh lagi, sorak Garuda tak pernah berhenti. Angin segar Timnas, Garuda siap guncang Asia Tenggara. Ada sesuatu yang berbeda dari Timnas Indonesia kali ini. Kalimat itu mungkin sedang terlintas di benak banyak pecinta sepak bola tanah air. Bukan karena sekadar ada pemain baru, bukan juga hanya karena program latihan yang lebih keras, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, skuad Garuda mulai menunjukkan sesuatu yang selama ini selalu kita rindukan. Sebuah identitas. Dan yang mengatakannya bukan supporter, bukan pengamat, melainkan pelatih kepala Timnas Indonesia sendiri, John Hartman. Lalu muncul satu pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar awal kebangkitan Garuda? Atau justru ekspektasi publik kembali dibuat terlalu tinggi? Sebelum kita membahasnya lebih jauh, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Karena di akhir nanti ada satu fakta yang bisa menjadi pembeda Indonesia dibanding rival-rival utama di Piala AFF 2026. Persiapan Timnas Indonesia kini memasuki babak terakhir. Setelah menjalani pemusatan latihan di Bali, seluruh pemain akhirnya kembali ke Jakarta. Namun jangan salah, ini bukan berarti latihan sudah selesai. Justru sebaliknya, inilah fase yang paling menentukan. Seluruh pemain langsung digeser menuju Stadion Pakansari, Bogor. Di tempat inilah semua detail akan disempurnakan. Skema menyerang, pola bertahan, transisi cepat, set piece, hingga simulasi pertandingan dengan intensitas tinggi. Karena di level internasional, seringkali bukan tim yang memiliki pemain terbaik yang menang, tetapi tim yang paling siap. Dan menurut laporan tim pelatih, kondisi Garuda saat ini berada dalam situasi yang sangat menjanjikan. Kebugaran pemain terjaga, chemistry semakin kuat, persaingan di setiap posisi semakin sehat. Tidak ada pemain yang bisa merasa posisinya aman. Semua harus terus membuktikan diri. Inilah yang membuat intensitas latihan meningkat setiap harinya. Sementara beberapa rival masih berusaha menyelesaikan persoalan kebugaran dan adaptasi, Indonesia justru datang dengan persiapan yang jauh lebih matang. Dan keuntungan ini bisa menjadi modal yang sangat penting sejak laga pertama dimulai. Namun, kabar terbaik justru datang dari ruang ganti Timnas. John Hartman akhirnya mengungkap sesuatu yang membuat banyak supporter mulai percaya diri. Menurutnya, Timnas Indonesia kini mulai memiliki identitas permainan yang jelas. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi bagi dunia sepak bola, maknanya sangat besar. Karena tim besar selalu memiliki identitas. Semua orang tahu bagaimana Jepang bermain. Semua orang mengenal gaya Korea Selatan. Begitu juga negara-negara besar Eropa. Dan sekarang, Indonesia mulai menemukan jati dirinya sendiri. Permainan disiplin, organisasi bertahan yang rapat, penguasaan bola yang lebih tenang, transisi vertikal yang cepat, tekanan tinggi sejak daerah pertahanan lawan. Bukan lagi sepak bola yang bergantung pada individu, tetapi permainan kolektif. Semua bergerak, semua memahami tugasnya. Semua tahu apa yang harus dilakukan bahkan sebelum bola datang. Inilah yang selama bertahun-tahun ingin dibangun. Dan kini, tanda-tandanya mulai terlihat. John Hartman bahkan mengatakan perkembangan pemain sangat positif. Setiap menit latihan, setiap pertandingan uji coba, semuanya dimanfaatkan untuk membangun chemistry. Karena sepak bola modern tidak cukup hanya mengandalkan bakat. Yang dibutuhkan adalah kekompakan. Lalu, mengapa Stadion Pakansari dipilih sebagai markas latihan terakhir? Ternyata alasannya cukup menarik. Lapangan dengan kualitas yang baik, fasilitas lengkap, lingkungan yang mendukung. Semua dipilih agar pemain bisa fokus tanpa gangguan. Disinilah strategi terakhir akan dirancang. Karena setelah ini, tidak ada lagi ruang untuk mencoba-coba. Yang ada hanyalah eksekusi. Sementara itu, Gelora Bung Karno tetap dipersiapkan sebagai benteng utama Garuda. Bayangkan ketika puluhan ribu supporter memenuhi stadion. Lautan merah, nyanyian tanpa henti, gemuruh yang mengguncang tribun.
Tekanan seperti itu bisa menjadi mimpi buruk bagi tim tamu, terutama saat menghadapi Vietnam. Atmosfer GBK bukan sekadar dukungan, tetapi senjata. Senjata yang tidak dimiliki semua negara. Di luar lapangan, semangat masyarakat Indonesia juga semakin luar biasa. Media sosial dipenuhi optimisme. Tagar dukungan bermunculan. Video latihan timnas viral. Antusiasme terus meningkat dari hari ke hari. Bahkan ketika skuad Garuda tiba di Jakarta, ribuan supporter sudah menunggu. Mereka datang bukan karena diminta. Mereka datang karena percaya. Percaya bahwa generasi kali ini mampu menghadirkan sesuatu yang berbeda. Beberapa pemain bahkan mengaku terkejut. Mereka tidak menyangka dukungan yang diberikan masyarakat Indonesia begitu besar. Dan disitulah kekuatan sebenarnya lahir. Karena dalam sepak bola, ada satu faktor yang tidak pernah bisa dihitung dengan statistik, yaitu hati, semangat, dan dukungan jutaan orang yang percaya. Namun, perjalanan menuju juara tidak pernah mudah. Nama besar tidak menjamin kemenangan. Persiapan matang juga belum tentu menghasilkan trofi. Karena ketika peluit pertama dibunyikan, semuanya kembali ke nol. Disitulah mental juara diuji. 1 tackle, 1 umpan, 1 penyelamatan, bahkan 1 gol saja bisa mengubah sejarah. Itulah mengapa John Hartman terus meminta anak asuhnya untuk tetap rendah hati. Karena perjalanan sesungguhnya belum dimulai. Masih ada detail kecil yang harus diperbaiki. Masih ada kekurangan yang harus disempurnakan. Sebab satu kesalahan kecil bisa menghancurkan mimpi jutaan rakyat Indonesia. Namun, di balik tekanan besar itu, ada kekuatan yang selalu membuat Garuda bangkit. Supporter. Lautan Merah Putih. Nyanyian Indonesia Raya. Sorakan yang menggema selama 90 menit. Energi itulah yang membuat para pemain rela berlari lebih jauh, bertarung lebih keras, dan tidak menyerah sampai peluit panjang berbunyi. Karena mereka sadar, mereka tidak hanya membawa nama sendiri, mereka membawa lambang Garuda di dada, membawa harapan jutaan rakyat Indonesia, membawa mimpi anak-anak yang ingin melihat negaranya berdiri di podium juara, dan membawa satu tujuan yang sama, mengangkat trofi untuk Merah Putih. Bayangkan jika hari itu benar-benar tiba. Peluit akhir berbunyi. Indonesia menang. Seluruh pemain berpelukan. Air mata kebahagiaan pecah. Satu stadion bergemuruh. Dan jutaan rakyat Indonesia bersorak dalam waktu yang bersamaan. Itu bukan sekadar kemenangan. Itu adalah sejarah. Sejarah yang lahir dari kerja keras, disiplin, pengorbanan, dan keyakinan bahwa Garuda mampu terbang lebih tinggi. Kini, semua persiapan hampir selesai. Identitas permainan mulai terbentuk. Mental pemain terus ditempa. Supporter siap memenuhi stadion. Yang tersisa tinggal satu hal, membuktikan semuanya di atas lapangan. Karena sejarah tidak pernah diberikan. Sejarah harus diperjuangkan. Dan sekarang, seluruh mata Asia Tenggara mulai mengarah kepada Indonesia. Apakah Garuda benar-benar siap terbang menuju tahta juara? Ataukah masih ada ujian berat yang harus dilewati? Kita akan segera menyaksikannya. Kalau menurut kalian, seberapa besar peluang timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF 2026? Tulis prediksi skor dan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau suka dengan konten sepak bola seperti ini, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke seluruh pecinta Garuda. Karena selama Merah Putih masih berkibar, harapan itu akan selalu ada. Garuda di dadaku. Indonesia juara. Tapi tunggu dulu. Kalau kalian berpikir perjuangan timnas Indonesia hanya soal strategi dan kualitas pemain, mungkin kalian perlu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena dalam turnamen seketat Piala AFF, seringkali yang membedakan juara dan runner-up bukan kemampuan, melainkan mental di momen-momen paling menentukan. Lihat saja sejarah sepak bola. Banyak tim besar tumbang bukan karena kalah kualitas. Mereka kalah karena kehilangan fokus, kehilangan keberanian, atau tidak mampu mengatasi tekanan saat jutaan pasang mata menaruh harapan kepada mereka. Dan itulah tantangan terbesar yang kini ada di depan skuad Garuda. Beban ekspektasi rakyat Indonesia.
ekspektasi yang semakin besar seiring meningkatnya performa tim. Namun di sisi lain, tekanan juga bisa berubah menjadi kekuatan. Karena setiap kali para pemain melangkah memasuki lapangan, mereka tahu ada jutaan doa yang mengiringi. Ada jutaan hati yang berdebar menunggu peluit pertama. Dan ada jutaan suara yang siap menggema demi satu nama, Indonesia. Kini semua mata tertuju kepada John Hartman. Mampukah racikan taktik yang selama ini dipersiapkan benar-benar bekerja saat menghadapi lawan-lawan kuat? Mampukah identitas permainan yang terus dibangun bertahan di bawah tekanan pertandingan sesungguhnya? Jawabannya tidak akan ditemukan di ruang konferensi pers. Tidak juga di sesi latihan. Jawabannya hanya akan lahir di atas rumput hijau. Saat peluit dibunyikan. Saat duel demi duel dimulai. Saat setiap keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Dan ketika itulah, seluruh kerja keras selama berbulan-bulan akan diuji. Satu hal yang patut diapresiasi adalah bagaimana persiapan timnas kali ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Pemain diberi kesempatan beradaptasi. Rotasi dimanfaatkan untuk membangun kekompakan. Dan setiap sesi latihan diarahkan agar seluruh lini memahami pola permainan yang sama. Tujuannya sederhana. Ketika pertandingan berlangsung, setiap pemain tahu kemana harus bergerak, kapan harus menekan, dan kapan harus bertahan. Jika semua itu berjalan sesuai rencana, Indonesia berpeluang tampil lebih tenang, lebih efektif, dan lebih sulit ditebak lawan. Tetapi sepak bola selalu menyimpan kejutan. Satu momen bisa mengubah arah pertandingan. Satu penyelamatan bisa menjadi penentu. Satu gol bisa mengangkat semangat satu bangsa. Itulah mengapa setiap pertandingan di Piala AFF nanti akan terasa seperti final. Tidak ada lawan yang bisa diremehkan. Tidak ada poin yang boleh disia-siakan. Setiap laga adalah langkah menuju mimpi yang sama, mengangkat trofi, dan membuktikan bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang. Kini hitung mundur menuju turnamen semakin dekat. Latihan demi latihan akan segera berganti menjadi pertandingan sesungguhnya. Semua persiapan perlahan akan menjawab satu pertanyaan besar. Apakah skuad Garuda mampu mengubah optimisme menjadi prestasi? Atau justru masih harus menunggu kesempatan berikutnya? Jawabannya akan segera kita saksikan bersama. Sampai saat itu tiba, satu hal yang bisa dilakukan seluruh pencinta sepak bola Indonesia adalah terus memberikan dukungan positif kepada timnas. Karena apapun hasilnya nanti, dukungan dari supporter akan selalu menjadi bagian penting dari perjalanan Garuda. Kalau kalian percaya timnas Indonesia bisa melangkah jauh di Piala AFF 2026, tuliskan prediksi kalian di kolom komentar. Siapa pemain yang menurut kalian bakal jadi pembeda? Dan berapa skor yang kalian prediksi di laga pembuka? Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman pecinta sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku. Yang sama, angkat piala, rayakan bersama.